Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan kasus yang buat gue sih cukup menarik ya. Karena kan kalau nggak menarik, saya kan tidak mungkin bawa ke dalam video ya. Tapi hari ini gue pengen bahas soal polisi-polisi kampret ya. Seperti misalnya di negara-negara Wakanda gitu ya, dimana memang modelannya tebang pilih dan malah merugikan sebagian kaum atau orang-orang. Nah ini menarik banget karena ini datangnya dari Amerika, sebuah negara yang memang terkenal sekali dengan segregasinya pada masa itu dan yang namanya bisa dibilang pemusnahan kaum asli beberapa daerah gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan pure Amerika sih, sebenarnya di Kanada, jadi deket-deketan lah gitu bisa dibilang karena kan hampir serumpun juga gitu ya. Tapi lah dia kasus yang disebut dengan Starlight Tours, bagaimana beberapa polisi ini ngajak beberapa orang-orang kaum asli di sana terus dibunuh dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana kasusnya? Inilah dia Starlight Tours buat kalian semua. And let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, setidaknya dari tahun 1976, polisi di daerah Saskatoon, Kanada itu terkenal bagi para kaum asli Kanada Barat seringkali menangkap orang-orang asli, alias disebut juga dengan suku asli Kanada Barat, yang dirasa polisi setempat tuh memang meresahkan dan diajak ke dalam mobil, lalu diturunkan di tengah jalan dalam kondisi cuaca yang sangat dingin yang bahkan bisa mencapai minus 28 derajat Celcius. Yang konklusinya itu dingin banget bahkan melewati titik beku kan kira-kira gitu ya. Dan saking dikenalnya kelakuan polisi ini kepada kaum asli Kanada tersebut, bahkan operasi ini dinamakan dengan nama Starlight Tours oleh para kaum asli Kanada tersebut. Karena metodenya ya orang suku aslinya dibawa masuk ke dalam mobil lalu diturunkan di tengah jalan yang jauh dari pemukiman lalu dibiarkan meninggal kedinginan sebagai usaha untuk memperkecil populasi suku asli di daerah Kanada Barat ini oleh para oknum polisi. Padahal di sisi lain, di daerah Saskatoon ini, populasi dari suku aslinya tuh cuma sebanyak sekitar 5%. Tapi para polisi Kanada ini tetap berusaha untuk bisa menyingkirkan mereka semua yang sebenarnya hidupnya tuh udah banyak problem gitu di sana. Mulai dari fasilitas kesehatan yang sulit diakses sama mereka, hidup yang juga sulit karena kesempatannya tidak seimbang, susah diterima kerja juga karena kesempatannya juga kadang dilarang gitu ya, bisa dibilang dilarang secara tidak langsung untuk para suku asli ini nge-apply kerjaan di kantor-kantor di sana, dan tentunya banyak hal lain yang tentunya berkaitan dengan segregasi juga. Tapi walaupun udah sulit kayak gitu, masih aja dibikin susah, bahkan sengaja dicelakain oleh para oknum polisi setempat. Nah, dalam melakukan aksi Starlight Tours ini, para polisi itu juga cukup cerdas untuk menutupi aksi brutalnya mereka ini. Di mana orang dari suku asli yang mereka ajak naik mobil mereka dan mereka lepas di tengah jalan ini, itu mereka tahan dulu atas dasar tuduhan mabuk-mabukan dan juga bergelandangan, yang padahal tidak bisa dibuktikan secara legal. Atau bisa dibilang sebenarnya cuma ketemu di jalan raya gitu dibilangnya gelandangan. Lagi ngobrol-ngobrol doang di sebuah bar dibilangnya mabuk-mabukan. Makanya langsung ditangkap, dimasukin ke dalam mobil, ditinggalin di jalan. Kira-kira caranya seperti itu. Aksi ini pun makanya semakin dikenal dan diketahui oleh para penduduk setempat juga. Yang memang sebenarnya mereka nggak punya niatan juga sih untuk melakukan pencegahan atau protes terhadap aksi ini. Karena yang dirugikan adalah kaum asli dan bukan mereka. Yang sebenarnya adalah para pendatang yang sekarang udah menempati mayoritas dari wilayah Kanada ini. Khususnya bagi kaum asli yang nggak bisa merubah apapun terkait hal ini, tentunya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena penduduk setempat yang lain juga tidak melakukan sebuah protes gitu. Dan aksi ini selama bertahun-tahun terus terjadi dan dibiarkan aja. Tapi aksi suka-suka polisi Kanada ini pun akhirnya mencapai titik puncaknya. Di mana pada tahun 2000 itu ditemukan beberapa tubuh orang suku asli di dekat gardu listrik Saskatoon di waktu yang berdekatan. Jadi cukup membuat apa ya, bisa dibilang kota tuh agak resah gitu karena tiba-tiba langsung banyak gitu ketemu. Yaitu ditemukan dari bulan Januari dan Februari. Dan juga seorang yang akhirnya selamat juga dari aksi Starlight Tours tersebut. Dan karena tahun 2000-an hukum dan toleransi di daerah tersebut itu serta kemanusiaan juga terus berkembang semakin baik, maka akhirnya kasus kali ini tiba-tiba mengemuka dan mulai menyita perhatian publik setelah sekian lama dilakukan pembiaran oleh penduduk setempat ataupun para oknum dan polisi-polisinya.
Apalagi ditemukannya beberapa tubuh ini mengingatkan kembali dengan sebuah kasus yang mirip banget yang terjadi di tahun 90-an. Soal anak 17 tahun namanya Neil Stonechild yang ditemukan meninggal dalam keadaan yang sama. Sehingga kasus soal dua tubuh yang ditemukan dengan kondisi yang sama di tahun 2000 ini secara nggak langsung disambungkan dengan kasusnya si Neil Stonechild. Karena beberapa diantaranya yang udah meninggal dengan cara yang sama tuh kadang badannya nggak ditemuin gitu. Jadi udah hilang aja. Nah kebetulan Neil Stonechild ditemukan dan sekarang di tahun 2000 ada lagi dua orang yang meninggal dengan kondisi yang mirip cenderung sama dengan apa yang terjadi sama Neil Stonechild. Makanya disambungkan. Dan para kaum asli Kanada Barat ini percaya betul bahwa ini adalah bagian dari aksi Starlight Tours para oknum polisi Kanada yang memang semena-mena gitu. Nah, mengacu pada kasusnya Neil Stonechild supaya kita lebih ngerti kasusnya seperti apa Neil Stonechild. Jadi ini semua bermula pada tanggal 29 November 1990. Wilayah Saskatoon, Saskatchewan pada malam hari itu mencapai minus 7 derajat Celcius. Dan pada hari yang sama juga, seorang pekerja bangunan di sana menemukan tubuh Neil yang sudah membeku di dekat perbatasan kota yang jauh dari pemukiman. Tubuh Neil ini itu ditemukan hanya memakai celana jeans dan juga jaket tipis dan kehilangan satu sepatunya yang mengindikasikan bahwa Neil ini memang tidak siap untuk berpergian ataupun berjalan kaki di tempat dan cuaca yang dingin banget tersebut di malam itu. Dan tentu asumsi dari para kaum asli Kanada Barat ini ya bisa dibilang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari aksi semena-mena polisi setempat yang disebut dengan mereka adalah Starlight Tours ini. Bahkan salah satu orang kaum asli sempat melihat Neil dimasukkan ke bagian belakang mobil polisi pada malam itu dan sempat berteriak bahkan. Yang dimana teriakannya itu minta tolong. Tapi karena nggak bisa ditolong ya, orang nggak bisa ngapa-ngapain juga, akhirnya itu mobil jalan juga. Dan selain dia bilang minta tolong, dia juga bilang bahwa polisi-polisi ini bakal mencelakai dia. Tapi ya karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dan memang kira-kira itu adalah kesaksian dari orang yang terakhir kali melihat Neil dan nggak bisa bantu apa-apa ini. Dan setelah tubuhnya Neil ini ditemukan, tubuhnya pun langsung diotopsi dan ditemukan penyebab dari meninggalnya itu karena hipotermia, alias bahasa sederhananya mungkin kedinginan gitu ya. Lalu atas dasar otopsi dan laporan saksi yang tadi gue bilang ke kalian, langsung dong dikonfrontasi lah oleh media nih si polisi yang nangkep Neil pada malam itu. Dan polisinya waktu itu cuma bilang bahwa si Neil ini mabuk, terus dia keluar, terus dia jalan-jalan di daerah tersebut dan akhirnya mati kedinginan. Dan gak ada tuh adegan mereka ngejemput si Neil ini. Lalu gilanya polisi langsung tutup kasus itu setelah 3 hari pasca kejadian tanpa mempertimbangkan laporan saksi-saksi dan juga hasil dari otopsinya. Dan tidak ada polisi yang ditangkap dan dihukum karena kejadian Neil ini. Bahkan setelah penutupan kasus ini, aksi polisi tersebut tuh tetap berlanjut dan terus menjadi sebuah momok bagi para kaum asli Kanada Barat tersebut. Yang disebut dengan Starlight Tours. Namanya sih keren ya, cuman ternyata mengerikan sekali. Maka dari kasus Neil inilah yang tidak terpecahkan itu, penemuan beberapa tubuh yang secara kebetulan sama kondisinya dengan Neil membuka kemungkinan baru bagi publik bahwa sepertinya aksi Neil itu dan 2 tubuh yang ditemukan ini adalah benar-benar aksi orang yang sama atau oknum yang sama, yaitu adalah para polisi yang emang demen aja ngangkut dan nyelakain kaum suku asli dengan cara yang sangat tidak wajar dan bisa dibilang mengerikan. Dan akhirnya kasusnya makin memanas dengan spekulasi dan asumsi tersebut. Apalagi kasus ini dikuatkan oleh seorang saksi yang berhasil selamat bernama Daryl Knight yang juga adalah kaum asli sana yang pada 28 Januari 2000 itu sempat diangkut sama polisi karena dituduh mabuk. Dia pun mengaku dibawa Starlight Tours dan diturunkan berkilo-kilo jauhnya dari perbatasan kota. Bayangin lo harus jalan berkilo-kilo di cuaca yang dingin banget. Bahkan si Daryl ini juga sempat mengatakan bahwa polisi pada malam itu suruh dia turun dari mobil dan mengatakan kata-kata yang cukup kasar sambil nyebut dia orang Indian lu dasar gitu pada malam itu. Si Daryl juga sempat meminta belas kasihan dengan bilang gue bakal beku di luar nih kalau misalnya lu turunin gue sekarang. Apa lu pada gak mikir ya kalau ini tuh dingin banget. Dan kata polisinya itu mah urusan lu ya. Kan pecah ya. Urusan dia sih emang bener. Dan Daryl pada malam itu sama kayak si Neil, dia cuma pakai jaket jeans yang tipis dengan kaos oblong di dalamnya yang tentunya bakal nembus kan tentunya ya angin dingin tersebut ya yang memang udah di bawah 0 derajat. Itu kan pasti langsung menusuk badannya gitu ya. Rasanya benar-benar kayak ditusuk-tusuk pisau tuh kalau dingin banget itu. Tapi hebatnya si Daryl ini, dia tuh bisa selamat dan emang hoki aja pada malam itu. Dimana dia tuh bisa balik ke kota dengan jalan kaki dan akhirnya bisa jadi saksi kunci dari aksi yang disebut
Starlight Tours ini. Di mana dia berhasil akhirnya masuk ke sebuah gardu listrik pada malam itu dan dia ngangetin diri di sana dengan ya seadanya, dan ternyata dia juga dapat bantuan dari seorang penjaga malam atau bisa dibilang night watchman. Dan akhirnya itu kesaksian dia bisa divalidasi bahwa memang betul-betul ada kesaksian yang nyata dan betul. Dan di bulan yang sama dengan kejadian Daryl inilah orang bernama Lloyd Dusty Horn ditemukan membengku di pojok wilayah Saskatoon, yang dimana sehari sebelumnya ditangkap polisi karena mabuk di tempat umum. Yang menguatkan bahwa Lloyd ini pasti sengaja dilepas di tempat yang sangat dingin tersebut oleh polisi dong pastinya kan. Karena kan abis dia ditahan kan gak mungkin dia kabur dari penjara dong. Pasti kan dia harusnya sama polisi di penjara. Tapi kenapa ini bisa ditemukan di tengah jalan dengan kondisi yang sama seperti Neil dan seperti kesaksiannya si Daryl. Jadi ini makin menguatkan bahwa memang betul-betul si Starlight Tours ini ada dan nyata adanya. Lalu di beberapa hari setelah Daryl selamat pun muncul lagi penemuan tubuh Rodney Naistus yang berdekatan dengan lokasi diturunkannya si Daryl pada malam itu. Dan beberapa hari berikutnya ditemukan lagi orang suku asli yang udah beku juga di daerah-daerah yang masih berdekatan bernama Lawrence Kim Wagner. Jadi makin banyak ini orang-orang yang ditemukan gitu ya, dan maka makin kuatlah juga dugaan Daryl dan komunitas suku asli yang beranggapan bahwa ini adalah rentetan dari aksi oknum polisi setempat. Maka itu si Daryl mulai bersaksi dan bersuara di mana-mana tentang kejadian malam itu yang menimpa temannya dan juga dirinya sendiri. Bahkan saat si Daryl mulai bersuara, si Daryl ini seringkali menerima ancaman berbahaya dari orang yang tidak diketahui. Yang rasanya pasti dong oknum-oknum polisi yang mulai merasa terancam ini. Dan dia diminta untuk gak banyak bersuara dan diam soal hal tersebut, karena kalau gak diam nanti mati gitu. Tapi memang hebatnya si Daryl ini, dia tuh bodo amat juga ya. Jadi dia tetap bersuara dan membuat beritanya jadi berita nasional dan menyita perhatian publik yang sebenarnya juga udah familiar dengan aksi Starlight Tours, cuman emang tutup mata aja karena mungkin yang dibantai juga bukan rasnya dia juga gitu ya. Jadi ya karena ini suku asli ya urusan suku asli aja lah gitu kan. Tapi kan namanya juga peradaban kan semakin kesini semakin modern, semakin bisa dibilang banyak kerjasamanya juga gitu ya. Jadi publik pun juga mulai mengawal kasus ini gitu. Maka dari itu publik yang peduli dengan kasus ini mulai mempertanyakan tanggung jawab hukum para oknum polisi tersebut. Atau bisa dibilang berasumsi bahwa betul-betul adalah oknum polisi yang melakukan Starlight Tours ini. Serta mempertanyakan juga kenapa dari 5% populasi suku asli di Saskatoon, dari 100% penduduk di Saskatoon, kenapa bisa penjara itu isinya tuh bisa 50% orang-orang dari suku asli. Ini kan aneh ya, dan lebih jadi kayak stereotyping dan framing kepada suku asli bahwa mungkin mayoritas dari suku asli adalah orang-orang yang kriminal dan merugikan masyarakat. Kan kira-kira kayak gitu tuh framingnya. Dan penangkapannya rata-rata tidak ada bukti-bukti yang otentik gitu. Maka dengan antusias publik yang peduli dengan kasus ini dan ingin membongkar kasus ini, apakah betul memang oknum polisi yang melakukan Starlight Tours ini, pemerintah langsung turun tangan dengan mulai mengawal kasus ini untuk betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini dan mengklirkan segala asumsinya. Gerakan pertamanya adalah dengan menginterogasi petugas polisi yang malam itu meninggalkan si Daryl ini di jalanan. Dan polisi tersebut mengatakan bahwa si Daryl itu sendiri yang memang sebenarnya memutuskan untuk turun di daerah tersebut asal dia nggak ditangkap dan dipenjarakan. Ini kan kontradiktif ya. Banyak banget orang yang dimasukin penjara, tapi saat Daryl minta turun supaya nggak ditahan, tapi diturunin. Kan ini nggak masuk akal ya. Mana ada polisi yang nurunin tahanannya di tengah jalan? Harusnya nggak mungkin gitu. Ini statement yang bodoh sekali menurut gue ya. Dan memang akhirnya persidangan pun dilangsungkan untuk menyelesaikan kasus ini dengan pengakuan yang berubah-ubah dari polisi tersebut, karena kan tadi gue udah bilang pernyataannya nggak masuk akal gitu kan. Maka dua polisi yang menurunkan Daryl akhirnya betul-betul dinyatakan bersalah. Namanya adalah Dan Hutchon dan juga Ken Munson. Tapi sayangnya mereka cuma divonis 8 bulan penjara. Kayak ibu-ibu lagi hamil kurang sebulan. Jadi sebenarnya cepet banget gitu. Akhirnya melalui sidang tersebut, walaupun dengan vonis yang gak adil, aksi Starlight Tours ini berangsur menghilang karena para polisi atau oknum polisi ini mulai menyadari bahwa sekarang wilayah mereka sudah mulai diawasi dan disorot publik, gerak-gerik mereka juga terus diawasi gitu ya. Maka dari itu hampir tidak ada lagi aksi-aksi Starlight Tours ini, walaupun kesejahteraan para kaum asli sampai detik ini juga belum mengalami perbaikan dan kesetaraan yang signifikan. Apalagi kasus-kasus sebelumnya sampai detik ini belum terpecahkan dan gak ada yang tanggung jawab. Bahkan aksi-aksi polisi-polisi ini yang sengaja suruh mereka copot jaket mereka terlebih dahulu sebelum diturunkan, itu sampai detik ini gak menemukan titik terang dan hanya berhasil menghukum 2 orang polisi dari sekian banyak mereka yang melakukan aksi yang sama kepada para penduduk asli wilayah tersebut. Lu bayangin dari 3 orang yang ditemukan meninggal di
bulan yang berdekatan aja itu gak ada tersangkanya. Kalau Daryl meninggal, ya intinya gak bakal ada yang ditangkap dan mungkin aksinya masih sampai detik ini berjalan tuh Starlight Tours itu. Ya tapi memang sampai detik ini para kaum asli masih skeptis ya tentunya dengan kepolisian setempat dan gak akan pernah ke polisi katanya kalau terjadi apa-apa sama mereka. Karena mereka selalu percaya bahwa polisi gak akan menyelesaikan kasus mereka dan tidak akan menolong mereka dan tidak akan melakukan apapun jika sesuatu itu terjadi sama kaum mereka. Karena mereka merasa bahwa kepolisian hanya menyelesaikan kasusnya Daryl karena Darylnya masih hidup dan berkoar-koar. Untuk mereka yang udah jadi korban, keluarganya nggak pernah mendapatkan keadilan sampai detik ini dan cuma terima permohonan maaf dari kepala kepolisian doang. Kalau itu bisa balikin anaknya mah nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak balikin apa-apa ya. Yang ada malah bikin makin kesel gitu karena kenapa kasus ini tidak diselesaikan dengan benar. Di seluruh dunia ini memang banyak banget negara-negara yang melakukan ketidaksetaraan, tebang pilih kasus gitu ya. Bagaimana hukum tidak bisa diakses secara adil gitu ya sama semua orang atau sama semua penduduk gitu kan. Dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan kita juga seringkali mendapatkan fenomena-fenomena tersebut yang memang dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Dan semoga bumi ini berangsur semakin baik, negara-negara akan semakin baik dan memberikan kesetaraan bagi semua masyarakat dan penduduknya yang tinggal no matter race mereka itu apa. Dan dari mana, dan dari tingkat finansial seperti apa. Semoga itu bisa terjadi supaya humanity kita tuh jauh lebih tinggi di masa mendatang dan kita betul-betul bisa menjadi manusia seutuhnya gitu ya guys ya. Dan bisa menjadi manusia bernegara yang seutuhnya. So itu dia salah satu contoh kasus di mana oknum-oknum ini melakukan sebuah bisa dibilang pembersihan dengan cara yang sangat mengerikan. Dan bisa dibilang sebuah cara manual ya dari oknum-oknum polisi ini yang tidak suka dengan kaum asli. Aneh banget sih. Tapi itulah dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh muka bumi ini ya guys ya. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.